Pernahkah Anda merasa tertarik pada seseorang, namun tak tahu bagaimana cara menyampaikan perasaan Anda tanpa membuatnya merasa tertekan atau tidak nyaman? Hari ini, kita akan membahas bagaimana cara membangun hubungan yang kuat, penuh rasa hormat, dan saling mendukung, tanpa harus menggunakan taktik atau trik manipulatif. Jika Anda tertarik untuk mengetahui caranya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Karena kita akan menggali topik yang benar-benar bisa mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang yang Anda sukai. Membangun hubungan dengan seseorang yang kita sukai bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cara instan. Ini adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, kejujuran, dan perhatian terhadap perasaan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang yang kita kagumi, penting untuk selalu mengingat bahwa mereka adalah individu yang memiliki hak untuk memilih dengan siapa mereka ingin berbagi waktu dan perasaan mereka. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengembangkan sikap empati. Cobalah untuk memahami dunia mereka, melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka, dan memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, tanpa memaksakan agenda pribadi kita. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam setiap hubungan yang sehat. Ketika kita berusaha membangun hubungan dengan seseorang, kita perlu menciptakan suasana di mana orang tersebut merasa nyaman untuk terbuka dan berbicara tentang perasaan mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadi pendengar yang baik, memberikan perhatian penuh pada apa yang mereka katakan, dan menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan perasaan mereka. Ini bukan tentang mencoba menyelesaikan masalah mereka atau memberi nasihat, melainkan lebih kepada menunjukkan bahwa kita peduli dan siap ada untuk mereka. Selain itu, penting untuk menunjukkan keaslian dalam setiap tindakan kita. Orang dapat dengan mudah merasakan ketika kita tidak tulus, ketika kita berusaha menyenangkan mereka hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kejujuran adalah hal yang tak ternilai dalam membangun hubungan yang kokoh. Jangan berusaha menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Keaslian adalah daya tarik yang tak terbantahkan, karena itu menciptakan rasa saling menghormati yang mendalam antara dua orang. Menghargai batasan adalah hal lain yang tak kalah penting. Dalam setiap hubungan ada ruang untuk masing-masing individu untuk berkembang dan merasa aman. Jangan pernah mencoba untuk memaksa atau melanggar batasan seseorang demi keuntungan pribadi. Hormati keinginan mereka untuk memiliki waktu pribadi, dan jangan khawatir jika mereka tidak selalu tersedia. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kebebasan dan ruang pribadi mereka, Anda sebenarnya sedang membangun rasa percaya yang lebih dalam. Di sisi lain, penting juga untuk mengekspresikan diri kita secara terbuka. Jangan takut untuk menunjukkan ketertarikan Anda, namun pastikan bahwa ini dilakukan dengan cara yang tidak mengintimidasi atau memaksakan perasaan. Terkadang, hanya dengan menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil atau kata-kata yang tulus, kita sudah dapat menyampaikan perasaan kita tanpa perlu terburu-buru. Ingat, tidak ada yang lebih penting dalam sebuah hubungan selain saling mendukung dan menghargai. Hubungan yang sehat adalah ketika kedua belah pihak merasa bahwa mereka dapat berkembang bersama, belajar dari satu sama lain, dan mengatasi tantangan bersama tanpa merasa ditekan atau tertekan. Fokuslah pada penciptaan koneksi yang lebih dalam, daripada sekadar berusaha memenangkan hati seseorang. Dengan pendekatan yang berbasis pada kejujuran, komunikasi yang terbuka, dan saling menghormati, Anda akan mampu membangun hubungan yang lebih sehat dan langgeng, tanpa harus mengandalkan trik atau strategi manipulatif. Ini adalah fondasi yang akan membawa Anda ke hubungan yang lebih bermakna, penuh rasa saling menghargai dan tumbuh bersama. Dalam membangun hubungan yang sehat, kita juga perlu mempertimbangkan pentingnya menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Seringkali kita berfokus pada apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, namun kita juga perlu belajar untuk menerima. Terkadang kita terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus selalu menjadi pihak yang memberi. Namun dalam hubungan yang sehat, memberi dan menerima harus berjalan seimbang. Ini bukan hanya soal memberi perhatian atau kasih sayang, tetapi juga soal memberi ruang bagi pasangan kita untuk berkembang dan menerima kebaikan serta kasih sayang mereka tanpa merasa terbebani. Membangun komunikasi yang efektif adalah langkah selanjutnya yang tak kalah penting. Dalam hubungan, terutama ketika kita mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam, terkadang kita terjebak dalam perasaan dan membiarkan komunikasi menjadi kabur atau terbatas. Penting untuk selalu mengomunikasikan perasaan kita dengan jelas tanpa membuat pasangan merasa terbebani atau terintimidasi. Ini bukan tentang mengungkapkan perasaan secara berlebihan atau memaksa mereka untuk merespon dengan cara yang kita inginkan, tetapi tentang mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan cara yang penuh hormat
dan penuh pengertian terhadap perasaan mereka. Salah satu aspek penting dari komunikasi yang sehat adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan tulus. Mendengarkan bukan hanya soal tidak memotong pembicaraan atau memberi respon, tetapi tentang benar-benar berusaha memahami pesan yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita memberi sinyal bahwa kita menghargai perasaan dan pendapat mereka, dan ini adalah dasar dari sebuah hubungan yang saling mendukung. Ketika pasangan merasa dihargai dan dipahami, kepercayaan mereka akan tumbuh, dan hubungan itu akan semakin kokoh. Namun, kita juga harus siap menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hubungan berkembang seperti yang kita harapkan. Terkadang, meskipun sudah berusaha dengan baik, tidak semua orang akan merasakan hal yang sama. Di sini sangat penting untuk tidak mengambilnya secara pribadi dan menghormati keputusan orang lain. Kita harus siap untuk menerima bahwa terkadang perasaan kita tidak selalu berbalas, dan itu bukanlah akhir dari segala hal. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran dalam hubungan manusia. Kita belajar untuk lebih memahami diri kita sendiri, menghargai pengalaman yang kita miliki, dan terus berkembang sebagai individu yang lebih baik. Perhatian pada bahasa tubuh juga tak kalah penting. Banyak hal yang bisa dikomunikasikan tanpa kata-kata, dan seringkali bahasa tubuh lebih kuat dari apa yang kita katakan. Mimik wajah, gerakan tubuh, atau bahkan cara kita berdiri bisa memberikan banyak informasi tentang bagaimana perasaan kita atau bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga agar bahasa tubuh kita tetap positif, terbuka, dan ramah. Ini membantu orang lain merasa nyaman di sekitar kita dan memperkuat hubungan yang sedang kita bangun. Selain itu, memberi perhatian pada detail kecil dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki dampak yang besar. Terkadang, hal-hal sederhana seperti mengingat hal-hal kecil yang mereka sukai atau menghargai momen kecil yang terjadi dalam kehidupan mereka bisa menciptakan koneksi yang lebih dalam. Ini bukan tentang membuat segala sesuatu menjadi dramatis atau berlebihan, tetapi tentang menunjukkan perhatian yang tulus dan konsisten dalam tindakan sehari-hari. Tindakan-tindakan kecil ini akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata, dan seringkali menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli. Salah satu bagian penting dari hubungan yang sehat adalah memberi ruang untuk tumbuh bersama. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik dengan tujuan dan impian mereka sendiri. Dalam hubungan yang baik, kita harus memberi ruang bagi pasangan kita untuk mengejar impian mereka, belajar, dan berkembang sebagai pribadi. Hal ini menciptakan rasa saling menghormati, karena kita tidak hanya menerima pasangan kita apa adanya, tetapi juga mendukung mereka dalam perjalanan mereka untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kita harus memahami bahwa hubungan bukanlah tentang membuat seseorang tergantung pada kita, tetapi tentang menciptakan ruang di mana keduanya dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat. Tidak kalah penting, memiliki rasa humor dan kemampuan untuk menikmati kebersamaan juga merupakan bagian dari membangun hubungan yang sehat. Terkadang, hal-hal kecil yang tidak terlalu penting bisa menjadi sumber tawa dan kegembiraan bersama. Memiliki kemampuan untuk tertawa bersama menunjukkan bahwa kita bisa menikmati kebersamaan dan menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif. Ini memberikan rasa ringan dalam hubungan dan mencegah kita terjebak dalam ketegangan atau stres yang tidak perlu. Selain itu, kita harus belajar untuk menghadapi perbedaan dengan bijaksana. Setiap hubungan pasti akan menghadapi tantangan, dan perbedaan pendapat adalah hal yang tak terhindarkan. Dalam menghadapi perbedaan, yang paling penting adalah menjaga komunikasi tetap terbuka dan penuh rasa hormat. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling menjauh atau merasa terancam. Sebaliknya, anggap perbedaan itu sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang perspektif pasangan Anda. Ketika kita dapat menerima dan menghargai perbedaan, kita menciptakan ruang bagi keduanya untuk berkembang dan memperkaya satu sama lain. Kemampuan untuk berkompromi adalah kunci penting dalam hubungan yang sehat. Ini bukan berarti Anda harus mengorbankan nilai atau prinsip pribadi Anda, tetapi tentang menemukan jalan tengah yang menguntungkan bagi kedua pihak. Kompromi bukan tentang kalah atau menang, tetapi tentang menciptakan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak tanpa merasa ada yang dirugikan. Ini adalah proses saling memberi dan menerima, yang akan menguatkan ikatan antara Anda dan pasangan Anda. Seringkali, kita cenderung terlalu fokus pada apa yang kita harapkan atau inginkan dari hubungan, dan kita lupa untuk memberikan apresiasi pada hal-hal kecil yang sudah ada. Menghargai pasangan Anda dengan cara yang tulus dapat meningkatkan kualitas hubungan. Terkadang, sebuah ucapan terima kasih yang sederhana atau pengakuan atas usaha mereka yang tidak terlihat
dapat membuat perbedaan besar. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada apa yang kurang, tetapi juga untuk merayakan apa yang sudah ada. Kepercayaan bukan hanya soal kejujuran dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Ketika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang dapat dipercaya, kita menciptakan lingkungan yang aman bagi pasangan kita untuk menjadi diri mereka sendiri. Kepercayaan ini juga berarti memberi pasangan kita kesempatan untuk mandiri, untuk memiliki ruang pribadi, dan untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai tanpa rasa khawatir atau cemburu. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya pada mereka dan menghargai hubungan itu. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan yang dibangun ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat untuk hubungan yang sehat. Namun kita juga harus menyadari pentingnya menjaga kesehatan emosional kita sendiri. Sebuah hubungan yang sehat bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, tetapi juga bagaimana kita menjaga kesejahteraan emosional kita. Ketika kita merasa baik secara pribadi, kita dapat memberikan lebih banyak kepada pasangan kita. Ini berarti kita perlu memberi perhatian pada kebutuhan pribadi kita, mengelola stres dengan bijaksana, dan tidak takut untuk mencari dukungan jika diperlukan. Kesehatan emosional yang kuat memungkinkan kita untuk lebih sabar, lebih memahami, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang muncul dalam hubungan. Selain itu, kita perlu terus belajar dan berkembang. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan kita semua pasti memiliki kelemahan atau area yang perlu diperbaiki. Proses ini melibatkan kesediaan untuk mengevaluasi diri sendiri, mengenali kesalahan yang telah dibuat, dan berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Ketika kedua belah pihak bersedia untuk terus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri, hubungan itu akan semakin kuat dan lebih mampu menghadapi segala perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Kadang-kadang, kita harus menerima bahwa perasaan bisa berkembang dengan cara yang tak terduga. Kadang kita berharap banyak dari hubungan itu, namun kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan. Hal ini bisa sangat menguji keteguhan hati kita, dan kita mungkin merasa kecewa atau bingung. Namun, penting untuk tetap berada dalam posisi yang realistis dan menerima bahwa perasaan yang berkembang membutuhkan waktu. Cobalah untuk tidak terburu-buru mengejar tujuan atau hasil tertentu, karena setiap hubungan memiliki ritme dan waktu yang unik. Keterbukaan untuk berbagi impian, ketakutan, dan ambisi pribadi juga sangat penting. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal sehari-hari dan lupa untuk membuka percakapan yang lebih dalam tentang tujuan hidup kita. Berbicara tentang impian dan ketakutan memberikan pasangan kita gambaran yang lebih jelas tentang siapa kita sebenarnya, dan itu menciptakan kedekatan emosional yang lebih besar. Ketika kita bisa berbagi dan saling mendukung dalam mengejar impian masing-masing, hubungan itu menjadi lebih bermakna dan terasa lebih hidup. Pada akhirnya, hubungan yang sukses adalah yang didasarkan pada saling memahami dan mendukung pertumbuhan masing-masing individu. Ini bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang kita dapat berjalan bersama, tumbuh bersama, dan saling menyempurnakan. Sebuah hubungan yang benar-benar sehat adalah ketika kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai. Dalam setiap hubungan kita harus siap untuk menghadapi perubahan. Kehidupan membawa banyak dinamika, dan kita sebagai individu tentu akan mengalami perubahan, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan itu sendiri. Ketika perubahan terjadi, baik itu dalam bentuk perubahan pribadi, tujuan hidup, atau bahkan keadaan eksternal seperti pekerjaan atau keluarga, penting bagi kita untuk dapat beradaptasi bersama pasangan. Ini bukan soal mencoba mengontrol situasi atau berharap semuanya tetap sama, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama menghadapi perubahan dengan fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan diri. Ketika kita dapat melakukan ini bersama, kita membangun ketahanan dalam hubungan yang akan menguatkan ikatan kita di masa depan. Tantangan yang datang dalam bentuk perubahan bisa menguji kesabaran dan keteguhan hati kita. Namun, disitulah kita sering menemukan kualitas hubungan yang sejati. Ketika kita berjuang bersama melalui masa-masa sulit, kita tidak hanya belajar lebih banyak tentang pasangan kita, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa hubungan bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang bagaimana kita bisa berdiri bersama, mendukung satu sama lain, dan tetap teguh meskipun badai kehidupan datang menerpa. Kesediaan untuk mendukung pasangan kita dalam melewati masa-masa sulit adalah bentuk cinta yang lebih dalam. Ini bukan hanya soal memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga soal memberikan ruang emosional bagi pasangan untuk merasa aman dalam berbagi perasaan mereka. Ketika kita menunjukkan bahwa kita ada untuk mereka,
Tanpa menghakimi atau memaksakan pandangan kita menciptakan lingkungan di mana pasangan kita merasa dihargai dan diperhatikan. Ini adalah kualitas yang sangat penting dalam membangun rasa percaya yang lebih dalam. Namun kita juga harus menjaga agar kita tidak kehilangan diri kita sendiri dalam proses ini. Dalam upaya untuk mendukung pasangan, kita terkadang bisa terlalu terfokus pada kebutuhan mereka hingga melupakan kebutuhan kita sendiri. Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara memberi kepada pasangan dan tetap menjaga identitas kita sendiri. Ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang memastikan bahwa kita juga merasa diperhatikan dan dihargai dalam hubungan tersebut. Kita harus ingat bahwa kita berdua adalah individu yang unik dengan keinginan, impian, dan kebutuhan yang juga harus dihormati. Pada titik tertentu dalam hubungan, kita mungkin merasa bahwa kita sudah berjuang sekuat tenaga, tetapi hubungan itu masih belum berkembang sesuai harapan. Ini bisa menjadi momen yang sangat membingungkan dan emosional. Namun kita harus tetap berpikir jernih dan menjaga sikap terbuka untuk berdiskusi tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing. Dalam hubungan yang sehat, tidak ada ruang untuk menyembunyikan perasaan atau berharap pasangan bisa menebak apa yang kita inginkan. Terbuka dan jujur dalam komunikasi adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman dan membangun pemahaman yang lebih mendalam satu sama lain. Kadang-kadang, kita juga harus mengakui bahwa kita mungkin tidak selalu memiliki semua jawaban. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana perasaan pasangan kita, dan terkadang kita merasa cemas atau tidak yakin tentang arah hubungan. Disinilah peran kesabaran menjadi sangat penting. Kita harus memberi ruang bagi diri kita dan pasangan untuk berkembang, untuk mengatasi ketakutan atau kekhawatiran kita, dan untuk menerima bahwa tidak ada hubungan yang selalu mulus. Ketika kita dapat menerima ketidakpastian ini, kita membuka jalan bagi kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Keberanian untuk menghadapi ketidakpastian ini juga memberi kita kesempatan untuk lebih mendalami diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi situasi yang menantang, bagaimana kita mengelola emosi kita, dan bagaimana kita tetap menjaga rasa hormat terhadap diri kita sendiri dan pasangan kita, akan mempengaruhi bagaimana hubungan tersebut berkembang. Ketika kita belajar untuk tidak takut pada ketidakpastian dan merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan, kita menunjukkan kedewasaan emosional yang sangat berharga dalam hubungan apapun.